Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan nikmat dan keberkahannya kepada kita semua. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 129, halaman 99, An-Nisa ayat 129. Dan ini masih berbicara seputar rumah tangga ya, atau seputar suami istri ya. Yang tempo hari kita sampaikan bahwa kronologis syariat pernikahan dalam Islam itu ya cukup panjang gitu ya Pak, sejarahnya itu. Pertama karena dahulu bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, yang namanya kaum lelaki itu boleh menikahi seorang perempuan berapa saja sesuka hatinya selama dia itu mampu. Terlebih-lebih yang namanya katakanlah raja lah. Kemudian datang Islam, dibatasi oleh Islam itu. Bahkan dahulu itu bukan hanya menikah gitu ya. Jadi kalau mau ya silahkan saja gitu, tanpa melalui pernikahan pun dulu seperti itu. Itu bisa dilihatlah bagaimana sejarah orang-orang Yunani dahulu kan seperti itu. Nah lalu datang dengan Islam, datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu memberikan batasan dalam rangka untuk memuliakan kaum wanita gitu. Di antara batasannya itu satu, seorang laki-laki itu boleh menggauli istrinya. Yang kedua adalah auma malakat aimanukum, jadi hamba sahaya atau budak yang ada dalam tanggungan mereka ya, tentu melalui pernikahan gitu. Walaupun tentu beda pernikahan dengan seorang wanita yang merdeka gitu, dengan seorang wanita yang hamba sahaya. Seorang wanita yang hamba sahaya itu kan tidak diwajibkan untuk memberikan mahar gitu. Nah kemudian yang ketiga, tahapan ketiganya itu, daripada menikahi seorang hamba sahaya gitu. Karena Islam itu datang, salah satu misinya adalah untuk membebaskan perbudakan, membebaskan hamba sahaya. Daripada menikahi hamba sahaya, maka lebih baik menikahi seorang wanita yang merdeka, sekalipun dia itu adalah seorang yatim yang ada dalam tanggunganmu, yang diurusi oleh dirimu.
Artinya yang menikahinya itu statusnya sebagai wali. Daripada menikahi hamba saya, lebih baik menikahi seorang perempuan yang ada dalam tanggunganmu. Tapi perlakukan mereka dengan adil, Nah, namun faktanya banyak waktu itu yang menikahi anak perempuan yatim yang ada dalam tanggungannya, tapi tidak memperlakukan dengan adil atau memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, karena barangkali merasa bahwa dirinya mengurusi dari sejak kecil gitu, atau merasa bahwa dirinya sudah berjasa besar membesarkan anak perempuan tadi, maka memperlakukannya itu seenaknya. Nah, baru langkah yang keempat itu, kalau tidak bisa memperlakukan anak perempuan yatim dengan adil, lebih baik menikahi perempuan yang merdeka. Di situ disebut nama toba. Toba itu perempuan yang merdeka yang tidak yatim itu, Pak. Kenapa yang tidak yatim? Karena biasanya kalau si anak perempuan tadi itu memiliki orang tua, minimal ada yang membela ketika diperlakukan tidak baik oleh calon suaminya atau suaminya. Jadi seandainya calon suaminya mau menikahi anaknya dengan mas kawin seenaknya gitu, Pak, dengan mas kawin seenaknya gitu, dengan mas kawin semaunya gitu, maka si orang tua itu kan akan membelanya gitu, mempertahankannya. Atau kalau seandainya anaknya itu sudah menikah lalu diberikan nafkah, baik nafkah lahir atau nafkah batin yang tidak adil, barangkali suaminya punya istri 1, 2, 3, 4 nih, anaknya itu yang keempat, lalu diperlakukan dengan tidak adil, maka orang tuanya itu kan bisa menjadi penengah gitu. Kenapa sih kamu itu ngasih ke istri ke 1, 2, 3 uang dapur itu sehari 100.000, tapi anak saya kok dikasihnya 20.000? Ya, itu kan bisa menjadi penengah itu. Atau ke istri yang lain kilirnya itu seminggu 2 kali, tapi ke anaknya seminggu sekali. Ini orang tuanya bisa protes itu. Nah, makanya potensi untuk curang kepada seorang anak perempuan yang tidak yatim itu sedikit. Maka keluarlah ayat tuh, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama itu. Surat tahun kemarin itu, Pak, An-Nisa ayat 3 kudu ararapa lamun ek poligami mah teh. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama gitu. Kalau kalian itu khawatir, takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap anak-anak perempuan yang yatim gitu, Pak, yang ada dalam tanggunganmu itu, Pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Apal kan itu nama eta. Silahkan nikahi perempuan itu 2, 3 atau 4. Yang mana? Yang toba. Yang toba itu yang merdeka dan tidak yatim gitu, Pak. Kenapa begitu? Biar tidak berlaku sewenang-wenang gitu, Pak, atau biar memperlakukan mereka itu dengan adil. Nah, di ayat 129 ini Allah berfirman nih, wa dan lan, sekali-kali tidak, tastati'u, tastati'u itu istito'ah itu, Pak, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu gitu,
ang ta'dilu untuk berbuat adil baina antara an-nisa'i wanita-wanita gitu. Maksudnya istri-istri gitu. Barangkali di antara bapak punya istri lebih dari satu. Walau sekalipun harastum. Hirsun itu arti asalnya itu rakus, Pak. Rakus. Nah, di sini dimaknai harastum itu keinginan yang keras gitu ya. Jadi sekali-kali kalian itu tidak akan mampu berbuat adil sekalipun kalian berkeinginan keras untuk berbuat adil. Nah, ini kan sering dijadikan dalih oleh kaum lelaki. Dan nepi ka mana adug-adugan ngemal bisa berbuat adil. Cek Al-Qur'an kitu gitu. Ini harus dilihat nih Pak nih. Di sini ketika berbicara tentang adil, Allah menggunakan kata-kata al-adlu, ang ta'dilu ya. Tapi tadi di ayat An-Nisa ayat 3 Allah berbicara adil itu bukan menggunakan kata al-adlu, bukan. Tapi apa tuh? Al-qistu, Pak. Al-qistu. Wa in khiftum alla tuqsitu. Nah, al-qistu di situ. Secara umum al-adlu itu artinya adil. Al-qistu pun artinya adil gitu. Adil itu kembalikan dari zalim lah, Pak. Adil itu secara sederhananya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai proporsinya, itu adil. Bukan sama rata sama rasa, bukan Pak, bukan. Itu mah konsep komunis kalau sama rata sama rasa mah. Walaupun dalam faktanya tidak mungkin sama rata sama rasa kan gitu. Akhirnya Kim Jong Un mau mungkin sama jeung tukang beca nu aya di Korea, mau mungkin. Makanannya beda Pak, kendaraannya beda. Jadi konsep sama rata sama rasa itu bohong, itu nggak ada itu. Jadi di sini menggunakan kata al-adlu. Tadi An-Nisa ayat 3 al-qistu. Secara umum artinya sama, adil. Apa bedanya al-adlu dengan al-qistu? Al-qistu itu bagian dari al-adlu, Pak. Jadi keadilan, al-qistu itu keadilan yang sifatnya lebih sempit lah gitu ya. Lebih sempit bila dibanding dengan al-adlu. Jadi al-adlu itu keadilan sifatnya global, Pak, umum, itu umum. Tapi kalau al-qistu itu keadilan yang sifatnya spesifik gitu. Kemarin kita sampaikan al-qistu itu keadilan dalam tataran teknis lah, dalam tataran praktek. Kalau al-adlu itu keadilan dalam konsep besarnya gitu, Pak. Konsep besarnya itu al-adlu. Dalam prakteknya al-qistu nanti. Nah, kalau disebut di sini kalian sekali-kali tidak akan bisa berbuat adil walaupun kalian berusaha keras, berkeinginan besar. Di sini Allah menggunakan kata adil. Itu menunjukkan bahwa yang namanya laki-laki itu tidak akan bisa berbuat adil secara keseluruhan gitu, Pak. Secara sempurna gitu, secara menyeluruh gitu. Tidak mungkin bisa, tapi sangat bisa gitu. Laki-laki itu berbuat adil dalam konteks al-qistu gitu. Sekali lagi nih, seorang laki-laki itu tidak mungkin bisa adil terhadap istri-istrinya manakala istrinya lebih dari satu, Pak. Dalam arti tidak bisa berbuat adil itu dalam tataran al-adlu, tapi sangat mungkin bisa berbuat adil dalam tataran al-qistu, Pak. Gitu kan, tadi al-qistu itu lebih sempit, lebih kecil. Al-adlu itu besar. Mungkin dalam hal pembagian nafkah bisa sama gitu, Pak ya.
uang dapurnya bisa saja disamakan kan. Dalam hal kilir itu kan bisa saja disamakan. Naon hesen atau ngabagi kilir dua peting ewang kan teu hese gitu banyak. Ngasih uang nafkah dapur umpamanya disamakan 100.000 ewang kan teu hese ngabagi gitu mah Pak. Tapi kan yang namanya dalam rumah tangga itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa semua istri itu diperlakukan sama. Umpamanya dalam hal cinta lah Pak, dalam hal cinta. Secara manusiawi tetap saja seorang suami itu punya kecenderungan tertentu kepada salah satu istrinya. Mungkin anu ieu mah seger keneh gitu. Pasti dina hatena aya itu Pak. Ieu mah leuwih seger daripada nu itu kan gitu. Nu ieu mah leuwih caang daripada nu itu. Itu kan pasti ada Pak. Nah, untuk yang namanya perasaan cinta itu tidak bisa dibohongi, pasti yang namanya itu ada perbedaannya itu. Minimal dalam hati ada itu, minimal dalam hati ada. Nah, makanya oleh Allah itu diingatkan dalam kalimat berikutnya. Fala maka janganlah tamilu. Nah, kalian condong, kalian cenderung kullal mail, dengan kecenderungan yang berlebihan Pak. Jadi sekalipun seorang suami itu mencintai istrinya yang keempat, dikarenakan tadi mungkin ada kelebihan-kelebihan di samping yang dimiliki di samping istrinya yang ke-1, ke-2, ke-3, maka kecenderungan terhadap istri yang keempat itu jangan berlebihan gitu. Tong ngacirikeun teuing lah muncul bahasa orang Bapak. Boleh kita itu memberikan perasaan lebih, perhatian lebih kepada salah satu di antara istri. Tapi tong ngacirikeun teuing da pamajikan urang teh nu lainna gen bogeun hate gitu Pak. Lamun ngacirikeun teuing mah pasti nyerieun hate gitu tah. Makanya fala tamilu kullal mail gitu. Kalian itu jangan cenderung kepada salah satu di antara istri kalian dengan kecenderungan yang berlebihan. Yang berlebihan itu kan nanti relatif Pak. Cuman manusia kan bisa mengukur. Jauh beda lah gini Pak. Seorang orang tua sekalipun mereka mencintai anak-anaknya, umpamanya punya anak 5, semuanya dicintai oleh orang tuanya, tapi dari kelima anak itu pasti ada salah satu yang kecintaan orang tua itu lebih besar Pak. Mungkin karena nu ieu mah bager budak teh, rajin salatna, rajin ngajina, tara ngalawan, gampang dititah, pasti hati orang tua itu akan simpati gitu, akan bersimpati kepada anak yang ini. Tapi sok sanajan begitu tong ngacirikeun teuing nu jadi kolot kudu pinter atuh. Kan ngaranna geus kolot gitu tah. Jadi kudu cerdas. Karena kalau menunjukkan perhatian yang lebih kepada salah satu anaknya, nanti anak yang lain kan jadi cemburu atuh Pak. Iri gitu lah. Iri itu. Kudu bermain cantik lah gitu Pak. Sarua ke pamajikan kayak gitu. Jadi lamun seorang suami lebih mencintai salah satu istrinya, jangan diperlihatkan di depan istri-istri yang lain. Fatadaruha, sehingga kalian itu meninggalkan atau mengabaikan kal mu'allaqah. Geuning di urang masuk aya istilah teh mu'allaqah teh gantung Pak. Sok istilah teh hirup teh diganggayong, digantung, ditalak henteu cenah, diparaban henteu cenah. Lahirna garing, batinna garing cenah.
tapi diceraikan henteu. Nah gitu. Dan itu menunjukkan bahwa karena si suami itu lebih memperhatikan salah satu istrinya, sementara istri yang lainnya itu tidak mendapatkan perhatian atau ditelantarkan. Diingatkan oleh Allah, pala jangan begitu gitu Pak. Jangan begitu. Wa ing tuslihu, nah dan jika kalian itu berbuat islah, kemarin tuh di ayat 128, ayyusliha bainahuma sulha. Nah itu cara berbuat islahnya itu bisa berawal dari pihak istri, bisa berawal dari pihak suami. Bagaimana kalau berbuat islah dari pihak suami? Ya mudah kan, suami tinggal memperlakukan saja mereka dengan adil, tidak berbuat curang. Itu kalau dimulai dari suami. Kalau dimulai dari istri, nah biasanya berbuat islahnya itu istrinya itu sadar diri, lalu dia mengalah, dia ridho untuk dikurangi haknya kita. Bukan ridho ya, dia ikhlas untuk dikurangi haknya demi untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi boleh nih Pak, seorang istri itu bilang ke suaminya begini, papa gitu, mamah mada rumah sages kolot gitu, beda jeung nu yanom itu gitu. Itu mah ngageleser kene, mamah mah geus peot gitu. Sok we kanu itu mah saminggon teh 6 kali, ka mamah mah sakali we. Itu kalau istri yang tuanya rela begitu enggak apa-apa Pak. Nu penting bapak tong nyeraikeun abdi gitu. Itu ada masanya seorang perempuan itu akan menyadari itu, Pak. Saya ini kalau dicerai bagaimana nasib saya ke depan gitu, Pak. Saya sudah tidak muda lagi, anak saya banyak, cucu geus riab gitu, Pak. Lamun dicerai era ku incu kan gitu tah, era ku tetangga. Akhirnya dia ngobrol tuh sama suaminya. Nu penting bapak tong nyeraikeun abdi gitu tah. Mangga hak abdi dikurangan ke bapak, kaditu 6 poe ka abdi sapoe gitu. Nah gitu Pak, kaditu manapkah umpamanya uang dapurnya sekian karena perlu buat beli lipstik, lipen, bedak dan lain sebagainya, ka abdi mah sekian. Nah itu Pak, itu dalam rangka berbuat islah kalau datangnya dari pihak istri. Walaupun sebetulnya si istri hati letikna mah nyeri eta teh Pak. Tapi dia harus memilih, daripada dicerai lebih baik saya itu mengalah walaupun hak saya harus dikurangi Pak. Itu salah satu cara berbuat islah begitu. Tapi lamun teteh kekeh peuteuh marakada uang biasanya terjadi perceraian. Nah dulu itu pernah dilakukan oleh salah satu istri Nabi, itu namanya Saudah, ibunda Saudah itu Pak. Nah Saudah itu beliau berkata kepada Siti Aisyah, Siti Saudah memberikan sebagian haknya sebagai seorang istri Rasulullah kepada Siti Aisyah, karena Siti Saudah sadar diri bahwa Siti Aisyah itu kan jauh lebih muda Pak dibanding dirinya itu. Yang penting Siti Saudah itu tetap menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Pak. Nah itu kan menjadi sebuah syariat Pak. Terjadinya kasus itu, Siti Saudah itu memberikan sebagian haknya kepada Siti Aisyah, itu merupakan kehendak Allah, cara Allah untuk menetapkan sebuah syariat untuk umatnya melalui kasus yang dialami oleh Rasulullah Pak. Jadi aturan Pak, jadi aturan bagi kita hari ini gitu. Watattaku, dan kalian hendaklah bertakwa gitu. Ya bagaimana cara bertakwanya itu?
cara bertakwa kalau dalam konteks ayat ini ya perlakukanlah istri dengan maksimal ya, maksimal berbuat al-qistu Pak, atau berusahalah untuk berbuat al-adlu. Itu cara bertakwanya seperti itu. Paling tidak kalau kata takwa di sini nih kaitannya dengan hak dan kewajiban lah. Seorang masing-masingnya suami atau istri itu kan hak dan kewajiban itu pilar, tiang dalam rumah tangga itu dua Pak. Satu kewajiban, dua hak. Bagusnya bahasanya itu dibalik Pak, bukan hak dan kewajiban, bagusnya kewajiban dan hak gitu. Kenapa saya katakan bagus? Karena sebuah ungkapan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, pola hidup kita. Karena di kita bahasanya itu hak dan kewajiban, akhirnya orang itu lebih banyak menuntut hak ketimbang menunaikan kewajiban Pak. Coba kalau orang itu suami atau istri lebih memperhatikan kewajiban ketimbang menuntut hak, mungkin perdamaian, keharmonisan akan mudah terwujud Pak. Nah, yang disebut dengan takwa di sini itu kalau dikembalikan kepada hak dan kewajiban itu, masing-masing pasangan suami istri itu ya harus memikirkan kewajibannya masing-masing terhadap pasangannya, atau suami itu harus memikirkan tentang hak istrinya, begitu pula istri harus memikirkan tentang hak suaminya. Kan seringkali orang itu hantam mikiran hak sendiri gitu ta. Saya teh suami boga hak kena ai kewajibanna diabaikan. Saya teh istri boga hak ai kewajibannya diabaikan. Nah, kalau orang itu lebih mengutamakan kewajiban ketimbang hak, insya Allah itu Pak. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana adalah Ghafuran, zat yang maha pengampun Pak. Salah satu hikmah kenapa di sini muncul kata Ghafuran Pak, karena tadi mungkin saja suami itu sekalipun sudah berusaha untuk berbuat adil, tapi mungkin tidak sampai kepada tingkat al-adlu gitu Pak. Kalau kepada tingkat al-qistu mungkin bisa, tapi kalau kepada tingkat al-adlu mungkin tidak bisa, berat lah. Tapi dong dijadikan alasan itu kan cepat ustad gak al-adlu mah hese kan, dong dijadikan dalil lah tuh. Maka oleh Allah itu Ghafuran, Allah maha pengampun gitu Pak. Rahimah, dan juga Allah itu maha penyayang. Ini kabar gembira sebetulnya nih untuk kaum laki-laki ini, kabar gembira. Tapi jangan disepelekan gitu Pak. Satu ayat lagi, wa in, dan jika yatafarraqo. Nah, keduanya itu tafarruq, berpisah Pak. Sudah tidak sejalan gitu, berpisah. Baik itu berpisahnya itu dengan cara talak, cerai, atau berpisahnya itu dengan cara khulu Pak. Kalau cerai itu suami Pak yang menceraikan istrinya, itu talak Pak. Jadi talak itu suami yang menceraikan istrinya. Kalau khulu itu istri yang menggugat suaminya itu Pak. Nah, baik itu disebabkan oleh talak ataupun khulu, lalu kemudian keduanya berpisah. Berpisahnya harus dengan baik-baik Pak. Berusaha berpisah itu dengan baik gitu. Yugni nih janji Allah nih, yugni, gina itu kan kaya Pak, cukup. Yugnillahu, Allah akan memberikan kecukupan kulla, kepada masing-masing keduanya. La-nya pakai alif itu Pak. Kalau nggak pakai alif, kullun itu
masing-masing tiap-tiap. Kalau lanya pakai alif itu menunjukkan dua, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya itu min saati. Sa'a itu kan luas Pak, luas. Wasi itu luas, maka sering dimaknai min saati itu dari kenikmatannya, dari karunia-Nya. Cuman ya tadi ketika berpisah itu berpisahlah karena Allah gitu. Kan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah gitu Pak. Ketika orang itu berpisah dengan baik ya, dengan cara yang baik, janji Allah itu yugnillahu kulla min saati, Allah akan berikan kelapangan, keluasan untuk masing-masing keduanya itu dari karunia Allah, dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah wasi'an, zat yang maha luas Pak. Ada al-basit, ada al-wasi itu Pak. Kalau al-wasi itu Pak, asma Allah itu kan ada ya basit, zat yang maha luas. Ya wasi itu kalau di Asmaul Husna kan begitu tuh. Sama wasi dan basit itu luas. Cuman biasanya kalau al-basit Pak, itu keluasan Allah terkait dengan hal-hal yang sifatnya non materi, batin. Tapi kalau al-wasi itu Allah maha luas dalam hal yang sifatnya lahiriah, jasmaniyah, duniawiyah. Lamun cek bahasa orang mah rezeki lah Pak. Jadi Allah itu zat yang maha luas, al-wasi, hakiman, dan yang maha bijaksana. Walaupun tentu nih Pak, jadi catatan, yang namanya perceraian ya, apakah dengan tolak atau khulu, itu harus menjadi solusi terakhir Pak, solusi terakhir. Kalau sudah menempuh berbagai macam cara penyelesaian lalu tidak selesai gitu, maka barulah yang namanya perceraian itu dilakukan. Kan dalam hadis itu abghadul halal indallahi at-talaq itu. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah, paling dibenci. Abghado itu bahasanya itu abghado. Kalimatnya itu superlatif Pak. Artinya itu lebih gitu. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Cerai itu halal tapi paling dibenci oleh Allah. Kenapa paling dibenci oleh Allah Pak? Karena di balik perceraian itu potensi madorotnya besar. Itu kalau baca dalam sebuah hadis Pak, yang mengkisahkan dialog antara setan dengan iblis, cukup panjang itu kan hadisnya. Jadi ketika setan itu bertugas menjalankan tugasnya, ya tugas setan itu kan menyesatkan manusia, itu tugasnya Pak. Tugas kita itu beribadah kepada Allah kan. Ketika setan-setan itu bertugas menyesatkan manusia, mereka laporkan ke iblis tuh, ke iblis. Saya telah menyesatkan manusia dengan cara mencuri. Kata iblis teh cetek. Datang lagi setan berikutnya, saya telah berhasil menjalankan tugas menyesatkan manusia, melalaikan sholatnya, cetek. Saya telah bertugas berhasil menyesatkan manusia dengan cara ini. Baru setan yang terakhir melapor, saya telah bertugas menyesatkan manusia dengan cara mencerai-beraikan pasangan suami istri. Cek si iblis, nah ini baru tugas besar. Kenapa? Karena potensi terjadinya kerusakan di balik perceraian itu besar Pak. Umpamanya nih anak jadi terlantar, setan mudah untuk masuk kepada diri anak itu.
Belum lagi keluarga besar cekcok Pak gitunya, keluarga istri, keluarga suami cekcok, setan mudah untuk menyesatkan. Belum lagi perebut harta cekcok, setan mudah untuk. Nah itu makanya Allah itu mengatakan Rasul mengatakan perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah itu adalah cerai. Jadi lamun bisa mah tong diceraikan ditambahan gitu Pak, mun bisa mah gitu. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.